Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kencana Putra dari kelas K321 MNR dengan NIM 112112626 Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bisnis plan perusahaan saya sendiri, yaitu Harry Wheel Automotive. Nah, pertama-tama ada latar belakang perusahaan. Nah, Harry Wheel Automotive adalah perusahaan yang didirikan dengan tekad kuat untuk menjadi pelopor global dalam industri ban, dengan fokus utama pada menciptakan pengalaman berkendara yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Harry Wheel Automotive mengadopsi praktik bisnis ramah lingkungan dan mengurangi dampak ekologis. Pelayanan pelanggan unggul dan inovasi dalam desain ban dan roda memperkuat posisinya di pasar, menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Harry Wheel Automotive terus mengukuhkan posisinya sebagai penentu arah dalam mobilitas masa depan. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Visi dari Harry Wheel Automotive adalah menjadi pelopor global dalam industri ban. Harry Wheel Automotive bertekad menciptakan masa depan mobilitas yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Kami memimpin melalui inovasi teknologi terdepan, menetapkan standar kualitas tinggi, dan memandu perkembangan solusi inovatif untuk pengalaman berkendara yang unggul. Lalu, misinya adalah menyediakan produk dengan teknologi terdepan untuk meningkatkan performa, daya tahan, dan keamanan kendaraan, lalu juga menghasilkan ban berkualitas tinggi dengan standar produksi yang ketat, memastikan kepuasan pelanggan melalui kinerja handal dan tahan lama, lalu berkomitmen pada praktik bisnis ramah lingkungan, fokus pada penggunaan bahan baku berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan, kemudian memberikan pelayanan pelanggan yang unggul, responsif, dan ramah, membangun hubungan jangka panjang dengan mendengarkan dan meningkatkan berdasarkan masukan pelanggan. Lalu yang ketiga ada gambaran umum produk. Nah, berikut ini adalah beberapa gambaran produk dari Harry Wheel Automotive. Yang pertama itu ada ban bias. Nah, ban mobil tipe ini adalah yang jenis yang paling banyak digunakan. Nah, ban ini itu terdiri dari banyak lapisan kain yang membentuk rangka ban sehingga membuat panas terpusat pada bagian tengah ban. Hal ini terjadi karena ban tertekan ke arah depan dan belakang saat berinteraksi dengan permukaan jalan. Untuk lapisan kain ini biasanya dibalut dengan karet yang kuat dan tahan lama. Yang kedua ada kompor tire. Nah, sesuai dengan namanya, ban ini itu dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal saat berkendara. Comfort tire adalah jenis ban yang memiliki karet yang tebal dan celah alur yang rapat. Selain itu, dengan ketebalan yang cenderung lebih besar. Ban ini juga mampu meningkatkan aliran udara di atas permukaannya sehingga mampu mengoptimalkan performa ketika berkendara. Lalu juga ada ban radial. Nah, ban mobil jenis radial ini memiliki ciri khusus berupa lapisan serat yang menyelang pada bagian lingkar ban. Ban radial ini umumnya digunakan pada mobil penumpang dan truk ringan. Namun jenis ban ini tidak digunakan pada kendaraan berat seperti tronton karena tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban yang berat. Lalu eh, produk yang terakhir yaitu performance tire. Nah, ban ini itu memiliki daya cengkram yang luar biasa pada kecepatan tinggi dan memberikan respon yang tajam saat mengemudi di tikungan. Material yang digunakan pada ban ini biasanya lebih ringan dan responsif, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa. Kita masuk ke analisis kelayakan usaha. Nah, di bagian analisis kelayakan usaha ini terdapat beberapa item. Yang pertama itu ada investasi yang senilai 806 juta, kemudian pendapatan tahun pertama 14 miliar sekian, tahun kedua 17 miliar sekian, dan tahun ketiga 23 miliar sekian. Kemudian ada biaya tetap dan juga biaya tidak tetap yang di total itu pada tahun pertama ada 2 miliar sekian, di tahun kedua ada 2 miliar juga, dan di tahun ketiga ada 2 miliar juga. Kemudian ada earning before tax, yaitu eh, pendapatan dikurangi dengan total biaya. Nah, pada tahun pertama itu ada senilai 12 miliar 744 juta,
Di tahun kedua ada 15 miliar, di tahun ketiga ada 21 miliar. Nah, ada tax atau pajak 10% dari earning before tax tadi. Jadi di tahun pertama itu ada 1.274.000.000, di tahun kedua ada 1.559.000.000, dan di tahun ketiga ada 2 miliar. Nah, lalu earning after tax atau pendapatan bersih setelah dikurangi pajak, yaitu pada tahun pertama ada senilai 11 miliar, di tahun kedua 14 miliar, dan di tahun ketiga ada 19 miliar. Nah, lalu di sini ada diskon factory 12% sama dengan suku bunga atau kredit 10%, inflasi normal. Di tahun pertama itu ada 0,6975, di tahun kedua ada 0,6281, dan di tahun ketiga ada 0,5356. Kita langsung saja ke total PV-nya, yaitu senilai 27 miliar 123.180.166 rupiah. Nah, investasinya itu yang tadi 806 juta. Jadi jika dikurangi dengan investasi, NPV-nya adalah 26 miliar. Lalu yang kelima ada peluang pasar. Nah, di perkiraan rencana penjualan ini, di tahun pertama ban bias itu perharinya bisa dijual 10 ban, dan satu ban itu harganya 450.000. Kemudian untuk kompor tire itu 960.000, ban radial 1.500.000, dan performance tire 1.200.000. Nah, pada tahun pertama total penjualan per bulan adalah 1.233.000.000. Di tahun kedua ada peningkatan, dalam seharinya itu terjual 12. Jadi total penjualan per bulannya itu adalah 1.479.600.000. Nah, di tahun ketiga mengalami kenaikan penjualan lagi per hari menjadi 16. Jadi total penjualan per bulan untuk keempat produk adalah 1.972.800. Lalu jika dilakukan total penjualan per tahun, maka tahun pertama itu mendapatkan 14.796.000.000. Di tahun kedua 17.755.200.000, dan di tahun ketiga 23.673.673.600. Nah, di pangsa pasar saya mengambil data dari warga Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang dimana terdapat 10 daerah di mana permintaannya itu beragam dan juga penawarannya itu beragam. Nah, di rencana penjualan itu di setiap daerah ada kenaikan 100. Jadi di daerah pertama pangsa pasarnya itu 21%, di daerah kedua 22,4%, di daerah ketiga 19%, di daerah keempat 15,6%, di daerah kelima 15,5%, di daerah keenam 11,1%, di daerah ketujuh 7,5%, daerah ke-8 7,4%, daerah ke-9 6,8%, dan daerah ke-10 6,8%. Lalu yang keenam adalah gambaran strategi pemasaran. Yang pertama yaitu melakukan pengembangan merek. Yang kedua, melakukan kampanye pemasaran digital. Yang ketiga, menjalin partnership dengan produsen. Yang keempat, program loyalty pelanggan. Yang kelima, pameran otomotif dan sponsorship. Dan yang terakhir adalah promosi dan diskon terbatas. Yang ketujuh, biaya dan investasi. Nah, modal usaha yang dibutuhkan untuk Harry Wheel Automotive ini adalah 2.858.000.000.
di mana ada biaya tetap, biaya tidak tetap, peralatan dan renovasi yang di total itu senilai 2 miliar 858 juta. Nah, kita masuk ke timeline untuk bulan pertama sampai bulan ketiga, yaitu pendirian dan perencanaan awal, bulan keempat sampai keenam pendanaan, persiapan dan pemasaran, bulan ke-7 sampai ke-9 penguatan pasar dan optimalisasi, bulan ke-10 sampai 12 evaluasi dan penyesuaian. Yang ke-8 yaitu lampiran justifikasi anggaran. Nah, ini adalah nilai-nilai investasi yang dibutuhkan untuk Harry Wheel Automotive, yang dimana tadi kita sudah ketahui totalnya adalah 806 juta. Nah, ini adalah rinciannya seperti ini. Kemudian di sini juga ada biaya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini diambil dari produksi, THR dan juga bonus akhir tahun yang dimana itu ada head untuk kepala produksi, operator produksi dan quality control. Nah, total dalam setahun adalah 498 juta. Kemudian ada biaya tetap lainnya, yaitu kantor dan pabrik, listrik, air gas, administrasi dan keuangan, pemasaran dan promosi, dan juga marketing. Yang dimana jika ditotal dalam setahun mencapai angka 1 miliar 344 juta. Lalu ada biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap ini eh, berisikan biaya pameran otomotif, biaya pemasaran khusus atau campaign, biaya perizinan dan sertifikasi, biaya pelatihan karyawan lanjutan. Yang dimana jika ditotal itu pada tahun pertama ada 210 juta, tahun kedua 231 juta, dan tahun ketiga 254 juta. Nah, kita masuk ke harga produk. Nah, untuk ban bias sendiri harganya itu mulai dari 450.000 dan untuk kompor tire 960.000, untuk ban radial 1.500.000 dan untuk performance tire 1.200.000. Nah, mungkin itu saja penjelasan bisnis plan dari Harry Wheel Automotive untuk mendapatkan seorang investor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.